Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para siswi Madrasah Mu'allimat Bahrul Ulum, ini akan saya bacakan pelajaran ilmu tafsir untuk kelas 4 putri ya. Kelas 4 putri. Untuk mid semester yang kedua, yaitu untuk persiapan penilaian kenaikan kelas atau PKK. Di sini ada dua fasal atau dua nok. Satu pasal tentang takhfiful hamzah. Di dalam kitab itu, kitab yang pakai kertas kuning, ini halaman 96, mulai 96. Yang kitab putih menyesuaikan, dicari. Yang kedua adalah tentang idgham, pasal idgham. Bismillahirrahmanirrahim. An-Naul Khamis utawi pasal kelima, ikut takhfiful hamzati, meringankan hamzah. Jadi kalau ada hamzah itu berjejer, kalau dibaca seperti apa adanya, ini akan menimbulkan berat. Ya, misalnya a'anzartahum, maka bisa ditakhfif. Misalnya anzartahum, ini namanya takhfif. Bismillahirrahmanirrahim. Naqlun fa isqatun wa ibdalun bimat min jinsi ma talatu kaifa mawarat nahwu inna fihi tashilun faqat wa rubba hamzin fi mawadhi'in saqat wa kullu dha birramzi wal ima'i idh bastuha fi kutubil qurra'i. Anak-anak yang lagi di rumah ini supaya mengikuti dan selanjutnya dipelajari, kalau ada teman didiskusikan ya. Ya takhfiful hamzah ikun naqlun, memindahkan harokatnya hamzah. Faisqatun nuli gugurake, ini satu ini ya. Jadi nanti takhfif ini ada 4 macam. Satu adalah naqlun faisqatun, memindahkan lalu menggugurkan. Yang kedua wa ibdalun, dan mengganti hamzah bimaddin kelawan huruf mad. Huruf mad mana? Min jinsima, saking jinise huruf mad. Talathu kang mengiringi apa mahu ing hamzah. Kaifama warada, alika yang apa wae tumeka apa ma. Yang kedua daripada takhfif ialah mengganti hamzah dengan huruf mad. Diganti dengan apa? Diganti dengan
huruf mad sesuai dengan harokatnya hamzah yang diiringi. Yang ketiga daripada tahfidz, nahwu a'inna untawi umpamane lafaz a'inna, yaitu ada hamzah jejer dua, hamzah pertama fathah, hamzah kedua kasroh. Ini namanya nahwu a'inna. Iku fihi, iku yang dalam nahwu a'inna tashilun utawi diwaca tashil, yaitu gampangake, faqat haletok. Tashil itu a'inna dibaca a'inna ya. Seperti lain, lain dibaca lain gitu ya. Ya itu dibaca yaitu. A'inna dibaca a'inna lafi khalqin jadid. Jadi kalau a'inna ini hanya boleh dibaca tashil. Yang keempat namanya isqat. Warubba hamzin utawi pirang-pirang hamzah fi mawadhi'a in dalam pira-pira panggonan iku sakata gugur apa hamzin. Ini macam yang keempat daripada tahfidz ialah menggugurkan hamzah. Seperti apa misalnya? Idza jaa. Maksudnya bukan itu ya. Misalnya begini, a'anzartahum. A'anzartahum itu hamzah yang kedua bisa digugurkan menjadi anzartahum. A'alidu wa ana ajuzun, bisa dibaca alidu ya. A'anta dibaca anta. Idza jaa ajaluhum dibaca idza jaa ajaluhum. Saya jelaskan ya satu persatu. Takhfiful hamzah itu ada 4 macam. 1, naqlun faisqatun, memindahkan harokatnya hamzah lalu menggugurkan hamzah itu sendiri. Kalian bisa melihat di dalam syarahnya ya. Hamzun faisqatun. Contohnya begini, qad aflaha itu bisa dibaca qad aflaha. Ini contohnya naqlun faisqatun. Qad aflaha itu berat karena habis sukun terus a. Maka langkah pertama ialah naqlun, memindahkan harokatnya hamzah kepada huruf sebelumnya, yaitu huruf dal. Qad aflaha dibaca qad aflaha. Jadi alifnya masih ada. Langkah kedua alifnya digugurkan sekali menjadi qad aflaha. Qad aflaha pertama harokatnya hamzah dipindah kepada dal menjadi qad aflaha. Langkah kedua alifnya dibuang sekali menjadi qad aflaha. Ini namanya
takhfif dalam bentuk naqlun fa isqatun. Sudah paham ya? Sekarang macam yang kedua daripada takhfif yaitu ibdal. Menggantikan hamzah dengan huruf mad yang sesuai dengan harokat dari huruf sebelum hamzah. Contohnya ya, a'mana yu'minu i'manan ya. A'mana yu'minu i'manan. A'mana ala wazni af'ala. A'mana hamzah mati setelah harokat fathah. Nah, maka hamzah yang mati diganti dengan huruf mad sesuai dengan harokat fathah. Apa itu? Yaitu hamzahnya diganti dengan alif. Maka berbunyi menjadi asalnya a'mana menjadi amanah ya. A'mana menjadi amanah. Kalau yu'minu berarti yu'minu hamzah mati jatuh setelah harokat dhammah. Maka hamzahnya diganti dengan huruf apa? Sesuai dengan dhammah ialah huruf wawu. Maka menjadi yu'minu menjadi yuminu. Yu'minu menjadi yuminu. Yang ketiga i'manan. I'manan hamzah mati jatuh setelah kasroh. Maka hamzahnya diganti dengan huruf apa? Sesuai dengan kasroh yaitu dengan huruf ya. I'manan menjadi imanan. Ini adalah namanya ibdal ya, mengganti. Jadi takhfiful hamzah satu naqlun fa isqatun, yang kedua ibdal, yang ketiga ialah tashil, memudahkan bacaan hamzah yang biasanya itu ya, inna hamzah ini kan huruf halqi yang makhrajnya paling dalam. Jadi kalau dibaca padanya ini berat, maka boleh ditashil. A'inna menjadi a'inna. A'inna menjadi a'inna. A'idha kunna idhaman nakhirah dibaca a'idha kunna. A'idha kunna. Sekarang yang keempat ya, yang keempat namanya isqat, menggugurkan hamzah. Baru hamzin fi mawadhi'a saqat. Kalau syair dibaca fi mawadhi'in, darurat syair, tapi kalau memaknai ya fi mawadhi'a, sesuai dengan aslinya. Ini ghairu munsharif. Isqat ini apabila dua hamzah jejer, harokatnya sama ya. Ini bisa digugurkan. Kalau yang depan tadi kan namanya itu diganti ibdal. Kalau ini digugurkan. Anzartahum dibaca anzartahum. A'alidu dibaca alidu. Anta dibaca anta. Itu namanya dalam satu kalimat. Ada yang hamzah jejer dua kalimat. Idza jaa ajaluhum dibaca idza jaa ajaluhum ya. Idza jaa ajaluhum dibaca idza jaa ajaluhum.
Wa minan nisa'i illa, ya. Dibaca wa minan nisa'i illa. Selanjutnya wa kullu dha biramzin wa kullu dha biramzi wal imai irbastuha fi kutubil qurra'i. Wa kullu dha utawis kabeh iki pembahasan iku biramzi kelawan rumus wal imai lan kelawan isyarat. Artinya pembahasan ini hanya secara singkat, ya, diambil pokok-pokoknya saja, tidak diuraikan secara panjang lebar. Idbastuha karena utawi beber atau membentangkan kulluda iku fi kutubil qurra'i in dalam bira-bira kitabe para qari. Wallahu alam bisawab. Sekarang saya tanya, ya. Kalau lafal ta'lamuna, ayo bisa dibaca apa itu? Ta'lamuna. Itu bisa dibaca takhfif ibdal namanya. Ta'lamuna diwaca ta'lamuna, ya. Ta'lamuna. Ada lagi i'tuni bi kitabim mubin, bisa dibaca i'tuni, ya. I'dhalli dibaca idhalli, itu namanya bacaan takhfif ibdal. Baik, fasal berikutnya ini merupakan fasal ke-6, fasal terakhir daripada ketiga, ya. Anna usadisu dari fasal ke-6 iku al-idghamu. Idgham itu artinya memasukkan. Jadi kalau di dalam syarahnya itu wahwa dughatan idkhalu syai'in. Idgham menurut bahasa ialah memasukkan sesuatu. Wa urfan utawi idgham menurut urf, menurut adat, iku idkhalu harfin fi mislihi aw muqaribihi. Memasukkan huruf di dalam huruf yang sama. Nanti namanya idgham mutamasilen. Au muqarib utawa huruf yang berdekatan dengannya. Namanya huruf apa? Idgham apa? Mutaqaribain. Fi kilmatin, baik di dalam satu kalimat, au kilmatin atau dua kalimat. Saya terangkan dulu, ini kalian bisa melihat pada halaman 101 kitab yang kertasnya berwarna kuning. Coba dibuka, ya. Idgham ini ada 3 macam. Satu, idgham mutamasilain, ya. Idgham mutamasilain. 2, idgham mutaqaribain. 3, idgham mutajanisain. Idgham mutamasilain itu artinya apa? Memasukkan huruf yang sama, ya, kepada huruf yang sesudahnya. Jadi kalau hurufnya sama persis, sama makhrajnya, sama sifatnya, ta sama ta, ya, ba sama ba, maka ini namanya idgham mutamasilain.
Lalu idgham mutamatsilan itu dibagi dua. Satu, idgham mutamatsilan shaghir. Dua, idgham mutamatsilan kabir. Apa yang disebut idgham mutamatsilan shaghir? Yaitu dua huruf yang sama lalu dimasukkan, sedangkan huruf yang pertama itu sukun. Huruf pertama sudah sukun. Contoh nih, fama rabihat tijaratuhum, ya. Fama rabihat tijaratuhum, aslinya kan gitu. Terus karena tak yang pertama sudah sukun lalu dimasukkan, ini namanya idgham mutamatsilan shaghir. Fama rabihat tijaratuhum dibaca fama rabihat tijaratuhum, ditasydid begitu aja. Contoh kedua, anidrib bi'asakal hajar, dibaca anidrib bi'asakal hajar. Ya. Anidrib bi'asakal hajar, dibaca anidrib bi'asakal hajar. Yang kedua, idgham mutamatsilan kabir. Artinya apa kabir itu? Huruf pertama itu hidup. Huruf pertama hidup. Contoh ini, Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, ya. Pertama itu Ar-Rahimi, hidup. Terus Maliki. Ini bisa dibaca Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ya, saya ulang. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ada contoh lain. Allati tattali'u 'alal afidah, ya. Allati tattali'u 'alal afidah, dibaca allati tattali'u 'alal afidah. Jadi kalau saya tanya, coba anak-anak dijawab ya. Fama rabihat tijaratuhum, itu namanya idgham apa? Yaitu idgham mutamatsilan shaghir. Sekarang kalau Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, dibaca Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Idgham apa namanya? Idgham mutamatsilan kabir. Mengapa kabir? Karena huruf yang pertama itu hidup atau berharokat. Baik. Itu idgham pertama, namanya idgham mutamatsilan. Sekarang masuk idgham yang kedua, namanya idgham mutaqariban, artinya berdekatan. Mengidghamkan, memasukkan huruf pertama kepada huruf yang kedua, di mana dua huruf ini berdekatan makhrajnya, tetapi berbeda sifat hurufnya, ya. Makhrajnya berdekatan, sifatnya berbeda. Seperti apa? Huruf sin sama dal, atau dal sama sin, ya. Dal, sin itu kan sama-sama makhrajnya di ujung lidah, tapi tidak sama, cuma berdekatan, ya. Da, sin itu berdekatan, tidak sama. Dan sifat hurufnya berbeda, ya kan? Kalau dal itu kan huruf qalqalah, kalau sin itu huruf apa? Hamas. Qad sami'allah. Kalau dibaca qad sami'allah. Qad sami'allah dibaca qad sami'allah. Contoh lain apa?
Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, ya. Dal sama jim ini mutaqariban. Jadi kalau qad sami Allah dibaca qad sami Allah, ini namanya idgham mutaqariban. Mutaqariban apa? Mutaqariban shaghir. Jadi tiap macamnya idgham itu dibagi dua, ada shaghir, ada kabir. Kalau shaghir itu huruf pertama mati. Kalau kabir huruf pertama hidup. Ya. Qad sami Allah dibaca qad sami Allah. Laqad ja'akum dibaca laqad ja'akum, dalnya hilang masuk di dalam jim. Sekarang contohnya idgham mutaqariban kabir, ya. Contohnya nih, mim ba'di dzalik. Mim ba'di dzalik, dal sama zal itu mutaqariban, berdekatan. Dibaca piye? Mim ba'id dzalik, ya. Mim ba'id dzalik. Was-solihati tuba. Was-solihati tuba. Ta sama ta itu mutaqariban, maka dibaca was-solihat tuba. Taknya manjing ke dalam ta. Was-solihat tuba. Wis. Jadi sudah dapat dua, ya. Idgham mutamatsilain shaghir dan kabir, lalu idgham mutaqariban shaghir dan kabir. Sekarang yang ketiga, Pak, idgham mutajanisen, dua huruf yang sejenis. Dua huruf yang sejenis. Bagaimana ketentuannya? Mutajanisen itu dua huruf yang sama makhrajnya tapi berbeda sifatnya. Seperti apa? Ba sama mim, ya. Ba mim itu mengatupkan bibir sama, tapi sifatnya kan berbeda. Kalau ba itu qalqalah, kalau mim itu mingkem. Seperti apa? Irkab ma'ana, itu dibaca ya bunayya rkam ma'ana, ya. Karena huruf yang pertama sukun maka disebut shaghir. Jadi namanya irkam ma'ana, itu namanya idgham mutajanisen shaghir, ya. Tapi kalau ini wa yu'adzibu man yasha, ya. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Wa yu'adzibu man yasha. Baknya dimanjingkan di dalam mim. Jadi bacanya wa yu'adzim man yasha. Wa yu'adzim man yasha. Ayo, namanya idgham apa? Idgham mutajanisen kabir, ya. Idgham mutajanisen kabir. Jadi sudah lengkap ini, tiga macam idgham, ya. Idgham mutamatsilain shaghir dan kabir, idgham mutaqariban shaghir dan kabir. Yang ketiga idgham mutajanisen shaghir dan kabir. Nah, ini materi ilmu tafsir untuk kelas 4 mu'allimat, supaya dipelajari, didalami, diingat-ingat, dihafalkan. Ya, sementara sekian dulu, nanti kalau ada waktu ditambah lagi. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Bismillahirrahmanirrahim.
Anak-anak ini ada yang keliwat tadi dan ada ralat sedikit ya, jadi ditambahi tadi. Menyelesaikan tentang idgham dan sebelumnya ada ralat tentang pemaknaan dalam pasal takhfif. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang takhfif dulu. Anaul khamis takhfiful hamzah. Naqlun faiz tatun wa ibdalun bimad min jinsi ma talatu kaifa ma marad. Ya takhfiful hamzah itu naqlun, memindahkan harokatnya hamzah kepada huruf sebelumnya yang sukun. Faiz tatun nuli ngukuraken. Wa ibdalun lan mengganti hamzah bimaddin kelawan huruf mad. Min jinsima saking jinise huruf. Talat kang mengiringi apa hamzah hu ing ma. Talat kang mengiringi apa hamzah hu ing ma. Kaifama waroda hale kaya ngapa wae tumeka apa ma. Jadi yang kedua ini ibdal ya. Misalnya yu'minu itu dibaca yuminu, itu berarti menggantikan hamzah yu dengan huruf mad yaitu wawu. Mengapa hamzah diganti wawu? Yaitu sesuai dengan jenisnya harokat yang diiringi oleh hamzah ya. Yu'minu sebelum hamzah itu dhammah, maka hamzahnya diganti dengan wawu yaitu huruf mad yang sesuai dengan harokat dhammah. Demikian juga kalau i'manan dibaca imanan yaitu huruf hamzah diganti dengan huruf mad ya, di mana ya ini adalah sesuai dengan harokat huruf sebelumnya yaitu kasroh. Karena harokat sebelumnya itu kasroh, maka hamzahnya diganti ya. Demikian juga akmana, harokat huruf sebelum hamzah adalah fathah, maka hamzahnya diganti dengan alif, itu artinya min jinsima talathu. Hamzah diganti dengan huruf mad dari jenisnya harokat yang diiringi oleh hamzah. Baik ya. Sekarang menyelesaikan tentang idgham tadi. Bait terakhir belum dibaca, halaman 100 kalau kitab yang kertasnya warna kuning. Lakin Abu Amrin biha lam yudrima illa bi mawdi'aini nassan ulima. Lakin Abu Amrin, tetapi utawi Imam Abu Amr biha ana ing kilmatin iku lam yudrima ya. Anna usadis al-idgham utawi pasal ke-6 adalah idgham. Fi kilmatin au kilmateni indakhal harfun bimislin huwal idghamu yuqal. Lakin Abu Amrin biha lam yudrima illa bimawdi'aini
nasson ulima. Saya maknani halaman 99. Indakhala lamun lebu apa harfun suwiji huruf bimislin kelawan sepadane huruf fi kilmatin ing dalam satu kalimah au kilmateni atau dua kalimah yuqal mongko diucapake apa huwa utawi intakhal betukul iku al idghamu jeneng idgham. Jadi jika ada satu huruf dimasukkan ke dalam huruf yang sama, baik itu dalam satu kalimat atau dua kalimat, maka itu disebut atau dinamakan idgham. Dalam hal ini adalah idgham mutamasilen. Jadi kalau sebelumnya saya terangkan bahwa idgham itu ada tiga macam, idgham mutamasilen, idgham mutaqaribain, dan idgham mutajanisen. Maka yang dibahas oleh Kiai Nazim di sini itu hanya idgham mutamasilen, hanya idgham mutamasilen. Sedangkan idgham mutaqaribain dan idgham mutajanisen itu dibahas di dalam syarahnya. Lakin Abu Amrin tetapi ini utawi Imam Abu Amr biha ana ing kilmatin iku lam yudrima, iku lam yudrim gitu kalau memaknai. Tapi kalau nazomnya berbunyi lam yudrima karena darurat nazom. Iku lam yudrim orang nidghamake sapa Abu Amr biha ana kilmatin illa bimaudhi'aini kejaba ana ing dua tempat mulima kang diweruhi apa maudhi'aini nason kelawan nas. Maksudnya begini, Imam Abu Amr di dalam hal idgham mutamasilen itu idgham mutamasilen dibagi dua ya. Ada idgham mutamasilen shaghir dan kabir. Lalu idgham mutamasilen yang kabir itu dibagi dua, yaitu idgham mutamasilen kabir fi kilmatin dan idgham mutamasilen kabir fi kilmataini. Tadi kan sudah diberi contoh. Kalau idgham mutamasilen kabir fi kilmataini itu yang contohnya adalah Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, dibaca Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Terus allati tattali'u 'alal afidah, dibaca allati tattali'u 'alal afidah. Allati tattali'u 'alal afidah. Ada lagi idgham mutamasilen kabir fi kilmatin. Idgham mutamasilen kabir dalam satu kalimat. Ini Abu Amr hanya membaca idgham mutamasilen kabir fi kilmatin hanya dua tempat saja. Jadi sak Quran itu hanya dua tempat yang dibaca idgham mutamasilen kabir fi kilmatin. Contohnya apa? Yaitu satu, manasikakum, dua, masalakakum fi saqar, ya. Manasikakum ini dibaca manasikum.
Masalakakum dibaca masalakum. Manasikakum itu namanya fikil matin. Kalau kita bicara fikil matin ini bukan menurut ilmu nahwu. Kalau nahwu kan salakakum. Itu dua kalimah, tapi di sini dalam ilmu qiraat itu dianggap salakakum. Jadi satu kali bacaan itu direken kilmatin. Demikian juga manasikakum ini kalau nahwu ya dua kalimat, tapi dalam ilmu qiraat itu satu kalimat. Manasikakum dibaca manasikum, masalakakum dibaca masalakum. Itu namanya idgham apa? Idgham mutamasilen kabir fi kilmatin. Kalau allati tattali'u 'alal afidah dibaca allati tattali'u 'alal afidah. Itu namanya idgham apa? Idgham mutamasilen kabir fi kilmataini atau fi kalimataini. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Idgham apa? Idgham mutamasilen kabir fi kilmataini. Nah, sudah paham ya, ini tambahannya. Jadi ada ralat sedikit dan tambahan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.